5 orang dalam kelompok itu, dan sekarang 4 dari mereka merasa tidak nyaman. Hanya Chen Ping yang tidak memiliki masalah sama sekali. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Ada perbedaan antara Chen Ping, apakah itu terkait dengan fisiknya sendiri? Memang ada yang salah dengan kabut ini. Jika kamu mengeluarkan ramuan di tubuhmu, kamu mungkin bisa merasakan masalah dengan kabut ini. Kata Raja Iblis Ciyun pada Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia mengeluarkan pil itu dan memberikannya kepada Liu Ruyan. Chen Ping, ramuan macam apa ini? Penasaran sekali. Liu Ruyan melihat ramuan itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu, saya mengambil ini. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia perlahan merasakan kabut di sekelilingnya. Chen Ping menemukan bahwa memang ada yang salah dengan kabut tersebut, karena kabut tersebut secara perlahan dapat merusak tubuh manusia. Ketika Anda menyadari ada sesuatu yang salah, itu karena tubuh Anda menderita terlalu banyak racun. Lihat, ada kabut hitam keluar dari tubuhku. Saat ini, Liu Ruyan tiba-tiba berteriak. Saya melihat Liu Ruyan memegang ramuan yang tidak diketahui. Dari telapak tangannya, jejak kabut hitam perlahan muncul, dan kemudian diserap oleh ramuan itu, dan kemudian dimurnikan, berubah menjadi kabut putih. Baru kemudian Chen Ping mengetahui bahwa ini sebenarnya tentang ramuan ini. Ramuan ini dapat memurnikan racun dalam kabut. Meski racun dalam kabut ini tidak terlalu berat, Anda tetap akan merasakannya jika berlama-lama di sana. Ruyan, berikan ramuan itu pada Ni Heng, kata Chen Ping. Ni Heng meminum ramuan itu, dan racun di tubuhnya mulai diserap dengan cepat. Ni Lei dan Ni Hong, saudara dan saudari, juga mengikuti dan menggunakan ramuan untuk menyerap racun dalam tubuh mereka. Setelah membersihkan racun, semua orang merasa lebih rileks dan kemudian terus bergerak maju. Meskipun mereka tahu ada racun di dalam kabut, mereka tidak takut selama ramuan itu ada. Tapi setelah berjalan beberapa saat, Chen Ping tiba-tiba berdiri diam. Tuan Chen, ada apa? Ni Heng bertanya. Seseorang akan datang, kalian harus pergi dulu. Chen Ping memperhatikan seseorang sedang mendekati mereka. Belum lagi tidak ada yang tahu lokasi kita, dan tempat itu penuh kabut beracun. Siapa yang bisa langsung mendatangi kita? Liu Ruyan mengerutkan kening. Dia sangat bingung. Bagaimana seseorang bisa selalu menemukan lokasinya secara akurat? Orang-orang ini sangat kuat, kamu harus pergi dulu, dan aku akan menemuimu nanti. Chen Ping juga sedikit mengernyit. Karena dia menyadari bahwa lawannya sangat kuat, bahkan penguasa alam Mahayana, dan targetnya sangat jelas, dia langsung menuju ke arah mereka. Jika hanya Chen Ping sendiri, Chen Ping masih bisa menghadapinya, tetapi jika Liu Ruyan dan yang lainnya ada di sini, dan Chen Ping masih harus menyisihkan energinya untuk melindungi mereka, itu akan merepotkan. Oke, lebih perhatikan dirimu sendiri. Liu Ruyan juga tahu kekuatannya sendiri. Mengikuti Chen Ping hanya akan menyeretnya ke bawah, jadi lebih baik pergi lebih awal. Aku tahu, minumlah pil ini, jika tidak, akan sulit bagimu untuk keluar dari sini. Chen Ping memberikan pil itu kepada Liu Ruyan. Apa yang harus kamu lakukan? Liu Ruyan bertanya dengan prihatin. Jangan khawatir, racun kecil ini tidak akan membahayakan saya sama sekali. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, memang benar bahwa tubuh kuat Chen Ping menderita lebih sedikit kerusakan akibat racun dibandingkan yang lain. Jika itu adalah racun biasa, hanya saja racun ini jelas ditinggalkan oleh dewa pengobatan dan bukan racun biasa. Hal ini membuat Chen Ping tidak mampu menolaknya sepenuhnya. Liu Ruyan mengambil ramuan itu, lalu segera pergi bersama Ni Heng dan yang lainnya. Tidak lama setelah Liu Ruyan dan yang lainnya pergi, Chen Ping melihat sekelompok orang berjalan keluar dari kabut di samping mereka. Ada lebih dari selusin orang ini, dan kebanyakan dari mereka berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7 atau ke-8. Hekan ada seorang guru Mahayana, dan guru Mahayana ini adalah Diao Changmin, kepala keluarga Diao di kota Yongel. Tuan Diao,
Chen Ping tampak sedikit bingung saat melihat Diao Changmin, apakah Anda tidak bersama Presiden Su dan yang lainnya? Saya mulai mengikuti mereka, tetapi sekarang mereka terpisah. Saya hanya ingin melihat kuali obat kuno dari rekan Daois Chen. Menurutku Daoyou Chen tidak akan begitu tidak tahu malu dan tidak akan menunjukkannya kepadaku, kan? Diao Changmin bertanya. Ternyata orang ini sedang memikirkan Senong Cauldron milik Chen Ping, diam-diam mengikuti Su Tianzuo dan yang lainnya, dan memimpin keluarga Diao untuk menemukan Chen Ping. Dia ingin mendapatkan kuali Senong. Jika dia melakukannya bersama Su Tianzuo dan yang lainnya, tidak pasti kuali Senong akan jatuh ke dalam siapa. Oh, ternyata kamu hanya ingin melihat-lihat kuali obatnya. Sesederhana sekali kan? Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak menunjukkan kekhawatiran dan hendak mengeluarkan kuali obat. Saat Diao Changmin melihat ini, matanya berbinar, penuh keserakahan. Selama Chen Ping mengeluarkan Senong Ding, dia tidak akan ragu untuk menyerang Chen Ping. Setelah membunuh Chen Ping, Senong Ding akan menjadi miliknya, dan percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun juga akan menjadi miliknya. Bagaimanapun, seorang biksu muda di alam kesengsaraan tingkat 6, dengan elit keluarga Diao, pasti bisa membunuhnya dengan mudah. Terlebih lagi, dia masih seorang master di alam Mahayana, jadi tidak mungkin dia takut pada Chen Ping. Aku melihat Chen Ping membaliknya dengan santai, dan yang dia keluarkan bukanlah kuali obat, tapi pedang pembunuh naga. Cahaya pedang Senhan menyala dalam sekejap. Ketika Diao Changmin melihat ini, dia tiba-tiba mundur, nyaris menghindari pedang Chen Ping. Namun dua orang di belakang Diao Changmin tidak seberuntung itu. Mereka langsung terkena cahaya pedang dan tubuh mereka dipotong menjadi dua bagian. Saat Diao Changmin melihat salah satu anak buahnya terbunuh, dia langsung menatap tajam ke arah Chen Ping. Jika kamu ingin memata-matai kuali obatku, silakan saja bermimpi. Hanya kalian yang ingin berbohong padaku. Chen Ping mencibir, tiba-tiba melompat, dan berlari cepat ke samping. Sial, kamu ingin kabur, aku harus membunuhmu hari ini. Ketika Diao Changmin melihat bahwa dia sedang diperankan oleh Chen Ping, dia menjadi marah. Dengan tatapan mematikan di matanya, dia memimpin anak buahnya untuk mengejar Chen Ping. Chen Ping berada di depan dan Diao Changmin memimpin yang lain di belakang, terus-menerus melewati kabut. Meskipun tubuh Chen Ping tidak banyak dipenuhi racun, dia terus berjalan dalam kabut, yang masih membuat Chen Ping merasa energi spiritual di tubuhnya tidak mengalir dengan lancar. Chen Ping sebenarnya tidak menganggap serius orang-orang ini. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan terhadap mereka adalah karena kabut di sekelilingnya. Jika perkelahian benar-benar terjadi, gas beracun akan menyerang tubuh lebih cepat. Bahkan jika Chen Ping membunuh orang seperti Diao Changmin, dia pasti banyak diracuni. Jika dia menghadapi situasi ini lagi, dia akan mendapat masalah. Diao Changmin dan yang lainnya mengejarnya, dan mereka terus melemparkan pil ke mulut mereka. Ini adalah pil detoksifikasi. Meskipun tidak ada cara untuk menghilangkan racun dalam kabut sepenuhnya, ini juga dapat memperlambat kecepatan gas beracun yang menyerang tubuh. Tidak lama setelah memasuki kabut, mereka melihat sesuatu yang aneh di dalam kabut, jadi mereka mulai meminum pil penawar racun. Sebagai keluarga kedokteran, pil detoksifikasi adalah kebutuhan jangka panjang. Tuan, kita tidak punya banyak pil penawar racun yang tersisa. Jika kita terus menggunakannya seperti ini, kita akan mendapat masalah. Saat ini, seorang apoteker paruh baya di samping Diao Changmin mengingatkannya. Diao Changmin sedikit mengernyit, memandang Chen Ping tidak jauh di depan, dan berkata dengan sedikit kebingungan, "Sial, kenapa anak ini belum diracuni? Kurasa aku tidak melihatnya meminum pil penawar racun di sepanjang jalan." Petik 2. Tuan, apakah orang ini kebal terhadap semua racun? Kata apoteker paruh baya. Kentut, racun dalam kabut ini bukanlah racun biasa. Sekalipun dia kebal terhadap semua racun, dia tetap tidak bisa menahan racun dalam kabut ini.
Pil detoksifikasi kami juga dapat mendetoksifikasi ratusan racun, tetapi menghadapi racun semacam ini, hanya dapat menundanya, tetapi tidak ada cara untuk mencegah racun tersebut masuk ke dalam tubuh. Diao Changmin mengutuk. Kenapa? Ada banyak orang yang mulai menunjukkan gejala. Apoteker paruh baya bertanya. Ajak beberapa orang untuk tinggal, sempurnakan pil detoksifikasi di tempat, lalu menyusul kami secepat mungkin. Diao Changmin meminta apoteker paruh baya untuk memimpin orang-orang agar tetap tinggal dan menyempurnakan pil detoksifikasi di tempat. Untungnya, mereka semua membawa berbagai jenis rumput peri, jadi sangat mudah untuk menyempurnakan pil penawarnya. Diao Changmin memimpin orang-orang lainnya dan terus mengejar Chen Ping. Setelah berlari beberapa saat, Chen Ping langsung berhenti. Dia tahu dia tidak bisa lari lagi. Jika dia terus berlari, racun akan semakin banyak menumpuk di tubuhnya. Ketika saatnya tiba, Diao Changmin dan orang lain tidak perlu mengambil tindakan, dia akan jatuh sendiri. Orang-orang seperti Diao Changmin dapat meminta seseorang untuk memurnikan pil penawar racun, tetapi Chen Ping sendiri tidak dapat memurnikan pil dalam pelarian. Dia ingin membunuh orang seperti Diao Changmin sebelum racunnya menyebar. Ketika Diao Changmin melihat Chen Ping berhenti dan ekspresinya tidak terlalu bagus, dia langsung tersenyum dingin dan berkata, "Lari, kenapa kamu tidak lari? Saya pikir anak Anda kebal terhadap semua racun. Bukankah ini juga merupakan kasus keracunan yang serius?" Diao Changmin tersenyum bangga. Segera setelah itu, lebih dari selusin anggota keluarga Diao mengepung Chen Ping. Kemudian Diao Changmin langsung melemparkan piringan formasi, dan dengan suara mendengung, nafas menyebar ke segala arah, meliputi area seluas puluhan mil. Ini adalah formasi pelindung, dirancang untuk melindungi nafas dan suara para biksu dalam formasi. Akibatnya, Chen Ping tidak punya pilihan selain meminta bantuan. Diao Changmin melakukan ini untuk mencegah siapapun memperhatikan dan datang untuk bertarung dengannya. Chen Ping sangat berharga sekarang. Belum lagi persembahan selama 100 tahun dari Demon Sealing Alliance, dia masih memiliki kuali obat kuno di tangannya. Diao Changmin ingin mengambil barang-barang ini sebagai miliknya. Apakah kamu takut orang lain tahu bahwa kamu membunuhku? Chen Ping melihat Diao Changmin menghalangi semua orang di sekitarnya, jadi dia tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja, kamu sekarang adalah kue panas, dan semua orang ingin menggigitnya." Namun, banyak orang tidak berani menyinggung Xiao Huangchao, jadi mereka menahan diri. "Sekarang aku telah membunuhmu, aku tidak tahu siapa yang membunuhmu di tempat seperti ini." Jadi Xiao Huangchao ingin membalaskan dendammu, tapi dia tidak tahu siapa yang harus dicari. Diao Changmin berkata dengan sangat bangga. "Jika Anda melakukan ini sendiri, apakah Anda tidak takut Presiden Su dan yang lainnya akan mengetahuinya?" Chen Ping bertanya. Diao Changmin bersama Su Tianzuo dan yang lainnya. Jika dia tiba-tiba pergi sekarang, dia pasti akan curiga. "Hahaha, jadi bagaimana jika kamu mengetahuinya?" Lagi pula, Su Tianzuo tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal ini. Tujuannya adalah mengendalikan seluruh dunia apoteker. Yang dia butuhkan adalah mengendalikan seluruh dunia apoteker. "Aku tidak punya ambisi sebesar itu. Aku hanya membutuhkan kuali obat di tanganmu dan mendapatkan upeti 100 tahun dari aliansi penyegel iblis." Diao Changmin tertawa keras. Setelah mendengar ini, Chen Ping sedikit terkejut, apoteker di seluruh surga dan dunia manusia. "Apa artinya ini? Mengingat kamu akan mati, sebaiknya aku memberitahumu bahwa kami sudah tahu tentang serangan Tianzan Dazong di Pulau Dewa Pengobatan. Selanjutnya, Su Tianzuo juga telah menjalin kerja sama dengan Sekte Penebas Surga. Sekte Penebas Surga telah menduduki Pulau Yaoshen. Yang harus dilakukan Su Tianzuo adalah menggunakan tangan Sekte Penebas Surga untuk melenyapkan para pembangkang. Jika saatnya tiba, pihak dalam harus bekerja sama dengan pihak luar. Siapa yang berani melanggar perintah? Kamu benar-benar bajingan. Kamu pikir kami hanya menargetkan keluarga Zhou dan keluarga Zhen? Kamu sangat naif.
Diao Changmin sangat bangga saat ini sehingga dia memberitahu Su Tianzuo semua tentang rencananya. Menurutnya, Chen Ping pasti akan mati, jadi tidak masalah meskipun dia memberitahu Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening, dengan niat membunuh muncul di matanya. Dia tidak menyangka Su Tianzuo bisa begitu kejam. Saya juga tertipu oleh Su Tianzuo. Pantas saja Su Tianzuo sangat aktif saat datang ke Pulau Yaoshen untuk mengadakan konferensi apoteker.